Oh iya. Ya baik, kita lanjutkan dengan proses pencernaan yang terdiri dari 6 tindakan. 1, ingestion, yaitu melalui rongga mulut, makanan masuk rongga mulut, di situ terjadilah ingestion, dikunyah oleh rongga mulut, kemudian ditelan, proses menelan, masuk ke propulsion, yang nomor 2 adalah dari kerongkongan didorong usofagus. Di situ ada peristaltik yang mendorong terus makanan ke lambung. Itu propulsion. Itu peristaltis daripada usofagus, kerongkongan. Yang ketiga ada tindakan yang disebut mechanical breakdown. Mechanical breakdown adalah memecah makanan secara mekanik, yaitu ada 2 organ. Mulut, ada gigi, rahang, dan sebagainya, memecah. Kemudian di stoma, di lambung, ada otot lambung yang turut memecah. Itu adalah mechanical breakdown. Kemudian selanjutnya yang keempat ada digestion. Digestion pencernaan dilakukan oleh di stoma, lambung, dan juga di usus halus. Yang kelima ada absorption. Absorption, para nutrien yang sudah dicerna, diabsorpsi oleh usus halus, terus ke darah dan beredar ke seluruh tubuh. Kemudian kolon atau usus besar ada absorpsi, khususnya air, diabsorpsi untuk akhirnya sisa ampas untuk dikeluarkan dari badan kita. Dan yang keempat, defecation, yaitu setelah padat, airnya diserap, maka kotoran kita keluar dari anus. Selanjutnya adalah pencernaan, di mana kita bicara enzim pencernaan. Kita mulai dari organ mulut. Organ mulut terdapat penghasil enzim, yaitu kelenjar air liur, disebut saliva. Di situ enzim yang dihasilkan adalah petialin atau amilase. Fungsinya memecah pati atau amilum menjadi maltose. Kemudian ada lipase. Lipase di mulut berbeda dengan lipase di pankreas. Lipase di mulut sama lambung sama, ada lipase bersifat asam. Membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut, dan juga membantu mempermudah penyerapan lemak di lambung dan usus halus. Lisosim bersifat antibakteri, dapat melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. Haptokorin melindungi vitamin B12 dari kerusakan yang disebabkan oleh asam lambung. Setelah diduodenum, ikatan B12 haptokorin terpisah oleh proteasa pankreas. Selanjutnya kita masuk ke esofagus. Esofagus merupakan organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung berotot dan yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Sebagaimana di layar, makanan itu melalui peristalsis dari esofagus sehingga makanan bisa didorong ke lambung. Dan selanjutnya kita makanan telah sampai ke lambung. Dan di lambung terdapat 2 mekanisme, yaitu digestion dan mechanical breakdown. Di lambung dihasilkan pepsin oleh chip cell, yaitu pepsinogen, diaktifasi oleh asam lambung menjadi pepsin. Fungsi pepsin adalah memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti fragmen peptida dan asam amino. Kemudian juga ada renin, mengubah kaseinogen menjadi kasein. Dan yang ketiga diproduksi oleh sel parietal lambung, yaitu asam klorida, yaitu HCl atau asam lambung. Fungsinya adalah denaturasi protein atau proses pemecahan protein,
menghancurkan bakteri atau virus yang tertinggal dalam makanan, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian oleh sel parietal di lambung ada faktor intrinsik, yaitu berperan dalam penyerapan vitamin B12 pada ileum terminal. Dan di sel mukosa lambung ada muksin dan bikarbonat. Fungsinya melindungi lapisan lambung dari sifat asam yang merusak, sehingga lapisan lambung terlindungi oleh muksin dan bikarbonat. Di sel G ada hormon gastrin merangsang sel parietal untuk menghasilkan HCl atau asam lambung dan faktor intrinsik di lambung. Kemudian ada di chip sel dihasilkan lipase asam dengan pH 3 sampai 6 membentuk 30% hidrolis lipid yang terjadi selama pencernaan. Selanjutnya kita masuk kepada duodenum. Di duodenum dihasilkan enzim oleh sel S di duodenum, sekretin. Fungsinya merespon terhadap keasaman lambung. Ada juga cholecystokinin, CCK. Fungsinya meningkatkan kontraksi kantung empedu, menyebabkan pelepasan cairan empedu, serta menurunkan aktivitas lambung dan mengurangi pengosongan lambung. Di sel mukosa dihasilkan gastric inhibitory peptide, menurunkan motilitas lambung, dan motilin meningkatkan motilitas gastrointestinal. Jadi yang satu menurunkan, satu meningkatkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sel mukosa juga menghasilkan yang disebut somatostatin. Fungsinya menghambat berbagai mekanisme sekresi. Seandainya kelebihan sekresi oleh somatostatin akan dihambat. Dan kita masuk kepada usus halus. Usus halus ada sebelah kiri kita gambarnya. Digestion and most of the absorption happen here in the small intestine. Jadi kemudian kita lihat di usus halus ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh organ penunjang pencernaan. Yang pertama adalah pankreas. Pankreas menghasilkan amilase, fungsinya mengubah amilum menjadi maltose atau bisakarida lainnya. Yang kedua ada lipase. Lipase sini tadi saya katakan berbeda dengan lipase dari rongga mulut ataupun dari lambung. Ini lipasenya basah. Fungsinya emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga trypsin, mengubah protein menjadi polipeptida. Organ kedua penunjang yaitu hati. Menghasilkan empedu, fungsinya mengemulsi lemak, dan enterokinase, mengubah trypsinogen menjadi trypsin, digunakan dalam saluran pankreas. Enzim-enzim pankreas dan dari hati masuk ke duodenum dan ke usus halus melalui hepatopankreatik saluran yang ada di duodenum. Kemudian dari usus halus sendiri, dinding usus halus menghasilkan laktase, merubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ada enzim maltase, merubah maltosa menjadi glukose. Ada sukrase, merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ada peptidase, merubah polipeptida menjadi asam amin. Ada lipase, merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Semua hasil pencernaan ini kita bisa lihat di gambar kiri bagian bawah akan diserap oleh usus, kemudian masuk ke pembuluh darah, diedarkan darah ke seluruh tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ini adalah kolon atau usus besar.
Di sini sebelah kiri kita bisa lihat absorb more water. Jadi air-air diserap di sini dan juga compact into feces. Jadi sisa ampas makanan yang telah dicerna dan setelah airnya diserap sehingga terjadi pemadatan, dan pemadatan itu nanti akan dikeluarkan di rektum dan anus. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu gangguan fungsi organ saluran pencernaan. Di sini kita gastrointestinal disorder, di mana ada gangguan saluran pencernaan, meliputi yang pertama gangguan fungsi organ saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai ke anus, nomor 1 sampai ke 8. Yang kedua adalah gangguan fungsi organ penunjang pencernaan, yaitu liver, kantung empedu, dan pankreas. Seandainya ada gangguan baik di fungsi organ saluran pencernaan atau organ penunjang pencernaan, maka pencernaan terganggu sehingga kita akan bermasalah dalam hal kebutuhan energi, lemak, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Sehingga pencernaan menjadi sangat penting bagi kita. Gangguan pencernaan bukan masalah di pencernaan semata, tapi akan menyebabkan gangguan di seluruh tubuh berupa kekurangan nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya saya masuk kepada pertama adalah penyakit yang berada di rongga mulut, sebelah kiri rongga mulut. Semua yang ada di rongga mulut, seandainya bermasalah, ada gangguan, maka secara mechanical breakdown untuk mengunyah terganggu dan juga akan mengganggu kelenjar-kelenjar air liur yang ada di dalam rongga mulut. Kita lihat yang biasa adalah yang tengah atas ada sariawan, yang kanan atas ada karies gigi, yang kiri bawah ada abses gigi, dan yang tengah bawah ada gingivitis, yaitu peradangan pada gusi, dan periodontitis, yaitu peradangan pada tulang rahang. Kemudian sebelah kanan bawah ada kanker rongga mulut. Nah, itu semua akan mengganggu pencernaan yang dilakukan di mulut. Sehingga terganggu di mulut, maka di lambung dan usus akan terjadi juga gangguan. Yang kedua, kita setelah penyakit mulut, kita masuk kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usofagus. Kita lihat di layar bahwa ada sebelah kiri atas ada usofagitis, kemudian sebelah kiri bawah ada gastroesophageal reflux disease atau GERD, kemudian ada Barrett's esophagus sebelah kanan bawah, dan ada esophageal carcinoma. Apa itu esofagitis? Merupakan peradangan pada lapisan kerongkongan yang dipicu oleh alergi, infeksi, dan bisa juga oleh GERD. Dia gejalanya adalah sakit saat menelan, sulit menelan, rasa perih di dada, biasa terasa di belakang tulang dada saat makan, mual, muntah, nyeri ulu hati, asam lambung terasa naik ke kerongkongan atau ke mulut, yang disebut regurgitasi. Ada bisa sariawan, tidak nafsu makan, bahkan bisa batuk. Yang kedua, GERD, gastroesophageal reflux disease. Disebabkan karena kelemahan atau kegagalan relaksasi dari cincin yang bertugas mengatur proses buka tutup pintu atau klep yang menghubungkan esofagus bawah dengan lambung. Sehingga asam lambung naik kembali ke esofagus atau kerongkongan, terjadilah iritasi pada esofagus. Nah, dengan iritasi pada esofagus, maka itu yang disebut sebagai esofagus barat, di mana kondisi sel yang melapisi esofagus rusak karena asam lambung. Yang keempat adalah karsinoma esofagus. Penyebabnya tidak diketahui. Gejalanya kesulitan menelan atau disfagia, penurunan berat badan tanpa sebab, nyeri dada, tekanan atau rasa terbakar, memburuknya gangguan pencernaan atau
mulas, batuk, suara serak. Ini adalah penyakit-penyakit usofagus. Kita masuk kepada penyakit lambung atau stoma. Jadi di sebelah kiri atas ada yang disebut dispepsia, itu nyeri ulu hati. Kemudian kanan ada ulcus pepticum atau tukak lambung. Dan kanan atas ada gastritis, ada kiri bawah ada gastroparesis, ada GERD, gastroesophageal reflux disease, dan ada kanker lambung. Dispepsia sendiri merupakan gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas yang terjadi pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Salah satunya karena tukak lambung. Tukak lambung adalah luka yang berada di dinding lambung akibat terkikisnya lapisan lambung. Tukak juga bisa muncul di usus halus, bagian bawah kerongkongan. Penyebabnya bisa karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Selain itu, tukak juga bisa disebabkan oleh konsumsi obat-obatan seperti golongan steroid. Yang ketiga, GERD, disebabkan oleh melemahnya otot-otot lower esophageal sphincter yang telah tadi saya sebutkan pada slide terdahulu. Yang keempat, gastritis, terjadi akibat adanya peradangan pada dinding lambung. Apabila mukus tersebut rusak, dinding lambung rentan mengalami peradangan. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa juga karena infeksi bakteri. Yang kelima, gastroparesis merupakan gangguan pada otot lambung. Efeknya, makanan yang dicerna oleh lambung menjadi lebih lambat, terdorong ke usus halus. Nah, ini adalah posisi ulcus dari esophageal, luka di esophageal yang paling atas, yang warna kuning. Kemudian gastric ulcer, luka pada lambung, yaitu di fundus yang warna putih bulat, biru, di bodinya dan di antrumnya. Kemudian juga di duodenal, itu ada lapisan bulatan merah. Selanjutnya kita masuk kepada penyakit usus kecil. Ada celiac disease, ada Crohn disease sebelah kiri, sebelah kanan celiac disease. Celiac disease karena antibodi tubuh menganggap gluten atau protein nabati yang dikonsumsi sebagai zat asing. Jadi antibodi sendiri tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini dia salah identifikasi. Sehingga kemudian antibodi menyerang usus kecil, membatasi jumlah nutrisi yang diserap seseorang dari makanan. Ini yang sehingga gejala-gejala seperti yang ada di layar. Kemudian ada Crohn disease, merupakan penyakit radang usus yang biasa disebut inflammatory bowel disease. Dengan gejala sakit perut, diare parah, kelelahan, penurunan berat badan, kekurangan gizi, penyebab belum diketahui. Diduga autoimun, dan herediter. Selanjutnya kita masuk kepada penyakit usus kecil yang lain, yaitu enteritis sebelah kiri dan intestinal cancer. Enteritis merupakan peradangan pada usus kecil, bisa melibatkan lambung atau gastritis dan usus besar colitis. Penyebab enteritis bisa infeksi virus, bakteri, bisa radiasi, bisa alkohol, bisa obat-obatan, bisa aliran darah yang buruk, bisa peradangan seperti penyakit Crohn. Gejalanya adalah demam, mual, muntah, diare, dan sakit perut. Yang sebelah kanan adalah intestinal cancer. Gejala sakit perut, penurunan berat badan tanpa alasan, darah ada di feses, kotoran, benjolan di perut. Faktor resikonya adalah perokok, peminum alkohol, makanan tinggi lemak, dan herediter atau turunan. Dan kita masuk sekarang ke penyakit usus besar. Sebelah kiri ada colorectal cancer dan kanan ada colon polyp. Kanker kolorektal, gejalanya darah ada di feses, perubahan gerakan usus, penurunan berat badan, dan kelelahan. Faktor resikonya ada diet, obesitas, merokok, dan kurangnya aktivitas fisik. Penyakit radang usus seperti Crohn dan colitis ulceratif juga bisa menjadi faktor resiko. Faktor makanan yang meningkatkan resiko ada daging merah, daging olahan, dan alkohol. Nah, polip kolon, jaringan ekstra yang tumbuh di usus besar yang dapat menjadi kanker juga. Gejalanya perdarahan rektal, warna feses gelap, kebiasaan BAB berubah, sakit dan perut kram, anemia, defisiensi zat besi, seperti yang ada di sebelah kanan gambar.
Sekarang kita masuk ke penyakit usus besar. Ada ulceratif colitis, sebelah kanan ada diverkulitis. Colitis ulceratif terbentuknya luka di rektum lalu menjalar ke atas. Luka di usus besar ini menyebabkan penderitanya lebih sering buang air besar dan tinja yang keluar disertai dengan darah atau nanah. Divertikulitis, peradangan infeksi yang terjadi pada diverkula seperti di gambar sebelah kanan, terbentuknya kantong-kantong di sepanjang saluran pencernaan, terutama di usus besar. Gejalanya juga demam, nyeri perut yang semakin parah, berkelanjutan, mual muntah, dan BAB bisa berdarah. Dan yang lain adalah sebelah kiri, irritable bowel syndrome. Sindrom iritasi usus besar. Kumpulan gejala akibat iritasi bersifat kronis pada saluran pencernaan, bisa sakit, bisa kram perut, berulang, kembung, diare, sembelit, sakit perut yang biasanya mereda setelah BAB, tidak bisa menahan keinginan BAB, mual muntah, BAB-nya berlendir, sering bersendawa, kentut, mudah lelah, nyeri punggung, cepat kenyang, nafsu makan menurun. Dan yang sebelah kanan, appendicitis yang sering kita katakan radang usus buntu. Penyebabnya karena hambatan pada pintu masuk rongga usus buntu, penebalan pembengkakan pada jaringan dinding usus buntu yang disebabkan oleh infeksi di saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya, seperti cedera pada perut. Kita masuk ke penyakit anorektum, ada banyak sekali, sehingga saya tidak bahas satu-satu. Ini adalah seperti yang ditayangkan di layar. Dan ketiga, kita masuk ke diagnostic test. Di kedokteran konvensional, ada yang disebut lab test, laboratorium test. Kemudian ada sebelah kiri, yang paling atas, ada imaging test, seperti CT scan, MRI, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian sebelah kanan atas ada endoscopic prosedur, ada colonoscopy, dan lain-lain. Kemudian ada yang bawah ada other prosedur, misalnya anorektar, manometri, dan lain-lain. Dan diagnostik test ini tidak dilakukan semua. Ini hanya dilakukan sebagaimana sesuai kebutuhan yang dibutuhkan untuk menegakkan suatu diagnostik berdasarkan pemeriksaan fisik dan gejala, di mana seorang dokter ahli bisa menentukan kebutuhan diagnostik tes mana yang dipilih, atau bahkan tidak dibutuhkan. Selanjutnya, kita masuk ke prosedural penanganan gangguan fungsi organ saluran pencernaan. Nah, treatment option for gastrointestinal disorder. Mulai dari nomor 1 sebelah kiri atas, pertama adalah dietary dan lifestyle change. Dia perubahan gaya hidup dan juga pola makan. Kemudian yang kedua ada nutritional therapy. Melakukan terapi dengan memakai makanan-makanan tertentu yang sesuai untuk gangguan pencernaan. Dan yang ketiga, sebelah tengah atas adalah obat-obat yang digunakan untuk gangguan lambung. Ada antacid, mukosa protectant, antibiotik, dan lain-lain. Di sini saya tidak menyebutkan nama obat, tetapi menyebutkan fungsi-fungsi obat yang bisa digunakan oleh seorang dokter sesuai dengan kebutuhan. Bahwa ada other gastrointestinal drug, yaitu yang lain, ada pancreatic enzyme, dan lain-lain, sebelah tengah bawah. Kemudian saya masuk juga kanan atas, ada alternative treatment probiotics. Itu macam-macam juga. Dan yang terakhir adalah operasi atau surgery. Ini adalah prosedural treatment menurut kedokteran konvensional. Dan nomor 1 memang menjadi nomor 1 juga. Sehingga dengan dietary dan perubahan lifestyle, kemungkinan gangguan gastrointestinal sudah bisa diatasi. Sehingga yang lain tidak dibutuhkan. Atau masih dibutuhkan masuk ke nutritional therapy. Dan tidak sembuh, baru memakai obat. Dan terakhir, jalan terakhir adalah surgery. Jadi surgery merupakan tahap terakhir dalam pengobatan. Dan kita masuk ke TCM dan upper GI tract, gastrointestinal tract disorder. Kita sebelah kiri kita bisa melihat di paling atas ada tulisan stomach meridian. Inilah stoma meridian dalam TCM. Dan TCM mengadopsi pendekatan holistik dengan tujuan menjaga kesehatan dengan memulihkan keseimbangan fungsi tubuh. TCM menggunakan akupunktur,
herbal, terapi diet, dan perubahan gaya hidup untuk penanganan holistik GI tract disorder. Dan akhirnya melalui tema yang sangat strategis, yaitu handling of upper gastrointestinal disorder, traditional holistic approach. Mari PIKTI beserta kita semua mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia dengan menjaga kesehatan, karena masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Saya akhiri paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, salam Indonesia buat kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Silakan.